Di era teknologi dan informasi, Sony Corporation berdiri sebagai salah satu ikon industri yang tidak hanya bertahan tapi juga terus berkembang melalui berbagai dekade. Di balik layar kesuksesan ini adalah seorang Kenichiro Yoshida, CEO yang visioner yang mengambil alih kendali pada tahun 2018. Dengan pendekatan kepemimpinan yang unik dan filosofi bisnis yang kuat, Yoshida telah membawa Sony ke tingkat baru keunggulan secara kompetitif. Mari kita jelajahi perjalanan hidup dan kepemimpinan Kenichiro Yoshida untuk menemukan bagaimana beliau bisa menginspirasi proses transformasi dan inovasi di salah satu perusahaan paling ikonik dunia, Sony Corporation. Lahir pada tahun 1959, Kenichiro Yoshida memulai karirnya di Sony pada 1983. Kenichiro Yoshida memulai karirnya di Sony tidak lama setelah lulus dari Universitas Waseda, salah satu universitas paling prestisius di Jepang, di mana dia mengambil jurusan ekonomi. Dia bergabung dengan Sony Corporation di Jepang, dimulai di divisi keuangan dan akuntansi. Dari awal, Yoshida menunjukkan bakat untuk manajemen keuangan dan operasional, serta memiliki berbagai pemikiran strategis yang akan menjadi ciri khas kepemimpinannya. Setelah lulus dari Universitas Waseda, salah satu institusi yang bergengsi ini, ia memiliki latar belakang di keuangan dan strategi bisnis, dan akhirnya membawanya menaiki tangga kepemimpinan di Sony. Sebelum menjadi CEO, beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer atau CFO, di mana beliau memainkan peran kunci dalam memulihkan kesehatan keuangan Sony dan mengatur ulang fokus perusahaan pada inovasi dan kreativitas. Selama karirnya, Yoshida menempati berbagai posisi kunci yang memungkinkan dia untuk memahami berbagai aspek bisnis Sony, dari keuangan hingga operasi dan strategi. Kepemimpinannya dalam posisi ini menandai dia sebagai sosok yang mampu mengatasi tantangan keuangan yang signifikan dan memberikan wawasan strategis untuk pertumbuhan masa depan. Sebelum menjadi CEO, Yoshida memegang peran penting sebagai Chief Financial Officer Sony Corporation. Sebagai CFO, dia memainkan peran kunci dalam upaya restrukturisasi dan pemulihan keuangan Sony yang pada saat itu berjuang untuk mengatasi kerugian dan tantangan kompetitif dari para kompetitornya. Pada periode ini, Yoshida dikenal karena pendekatannya tegas dan disiplin dalam manajemen keuangan, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Pendekatan ini membantu memperbaiki posisi keuangan Sony dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2018, Kenichiro Yoshida diangkat menjadi Sony Corporation sebagai CEO, menggantikan Kazuo Hirai. Pengangkatannya datang pada waktu kritis yang Sony yang memang sedang mencari arah baru dan juga melihat apa perubahan strategis untuk bisa mempertahankan pertumbuhannya di pasar global yang sangat kompetitif. Sebagai CEO, Yoshida memprioritaskan inovasi, keunggulan operasional, dan penajaman fokus pada bisnis inti Sony termasuk elektronik, gaming, dan hiburan. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya untuk memperkuat sinergi di antara berbagai divisi Sony dan mempercepat pertumbuhan di bidang teknologi baru. Sebagai CEO, Kenichiro Yoshida menerapkan visi yang berani untuk memfokuskan Sony pada kreativitas dan teknologi, dua pilar yang telah lama menjadi inti dari identitas Sony. Di bawah kepemimpinannya, Sony tidak hanya memperkuat posisinya di industri elektronik dan hiburan, tapi juga mengembangkan inovasi dalam bidang AI, robotika, dan teknologi keuangan. Yoshida memandang inovasi sebagai kunci untuk mempertahankan relevansi dan keunggulan kompetitif Sony dalam ekosistem global yang cepat berubah. Pelajaran kepemimpinan dari Kenichiro Yoshida. Yang pertama adalah kepemimpinan melalui visi dan ketegasan. Yoshida berani mengambil keputusan sulit untuk mengalihkan fokus Sony dari unit bisnis yang kurang menguntungkan serta menginvestasikan sumber daya dalam teknologi baru dan inovasi kreatif. Contohnya adalah keputusan untuk memprioritaskan bisnis gaming, musik, dan juga sensor citra. Sebagai pemimpin, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua lini bisnis dan berani membuat keputusan untuk memfokuskan sumber daya pada area dengan potensi pertumbuhan tertinggi. Maka kita perlu menentukan visi jelas untuk masa depan organisasi dan mengkomunikasikan visi tersebut secara efektif ke seluruh anggota tim. Yang kedua, memelihara inovasi dan kreativitas.
Yoshida menekankan pentingnya inovasi terbuka, di mana Sony berkolaborasi dengan startup, universitas, dan partner industri untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif. Selain itu, Sony juga melakukan investasi dalam pengembangan teknologi robotika, membuka peluang baru dalam industri. Pembelajaran sebagai pemimpin yang bisa kita ambil adalah kita perlu untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung resiko, kalkulasi, dan eksperimen. Kita perlu mendorong tim untuk berinovasi dengan menyediakan sumber daya, waktu, dan ruang yang diperlukan. Akui dan rayakan keberhasilan serta pelajari dari kegagalan untuk terus berkembang. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan. Yoshida dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang transparan dan bertanggung jawab, menjadikan komunikasi terbuka dan integritas sebagai fondasi dalam mengelola Sony. Ini mengingatkan pemimpin lain bahwa kepercayaan dan kejujuran adalah kunci dalam membangun tim yang solid dan loyal. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jujur dan terbuka tentang keputusan dan arah perusahaan itu penting. Melibatkan karyawan dalam diskusi dan keputusan penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap tujuan perusahaan, dan selalu bertindak dengan integritas dan etika. Yang keempat, kepemimpinan yang adaptif. Kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan operasi Sony dengan dinamika pasar menunjukkan kepentingan adaptasi dalam kepemimpinan. Ini menekankan pada pemimpin lain untuk selalu siap menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan tren industri. Contoh lain adalah adaptasi Sony terhadap perubahan preferensi konsumen dan tren industri dengan memperkenalkan produk dan layanan baru seperti PlayStation VR. Pelajaran kita yang bisa kita ambil adalah tetap terinformasi tentang tren industri dan perubahan pasar. Adaptasi cepat terhadap perubahan dan fleksibel dalam strategi dan taktik. Dorong tim Anda untuk terus belajar dan beradaptasi. Yang terakhir adalah pentingnya keseimbangan. Yoshida menunjukkan bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Menjaga Sony tetap setia pada nilai intinya sambil terus berinovasi adalah penting. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya mempertahankan inti dari apa yang membuat organisasi unik sambil tetap membuka peluang terhadap perubahan dan inovasi. Di sini, Sony bisa mengatur keseimbangan antara mempertahankan kualitas produk elektronik sambil berinovasi di bidang baru seperti hiburan digital. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah identifikasi dan pertahankan nilai-nilai inti yang mendefinisikan perusahaan kita sambil tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Pastikan bahwa setiap inovasi atau perubahan strategis tetap selaras dengan visi dan misi serta nilai perusahaan.